Jadi pada hikmah yang ke-55 ini kita masih membahas tentang kelanjutan dari hikmah yang kemarin. Di sini kita akan berbicara dan menjelaskan tentang tiga hal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tiga nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di sini. Yang pertama disebut dengan An-Nur atau cahaya, kemudian yang kedua Al-Basirah, mata hati, kemudian yang ketiga adalah Al-Qalbu yang kita sebut dengan hati. Yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah An-Nur, yang kemudian disebutkan di sini An-Nur lahul kashf. Cahaya itu mempunyai al-kashf, mempunyai fungsi sebagai penyingkap. Apa yang dimaksud dengan nur di sini? Maka disebutkan oleh beliau Syekh Ramadan Al-Buti di sini, An-Nur yang dimaksud di sini adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada otak manusia, sehingga dengan cahaya itu manusia bisa memiliki kesadaran. Jadi ini cahaya ini yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ke otak kita, sehingga otak kita ini mempunyai kesadaran. Nah, ini yang kemudian menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Kalau hewan itu hanya memiliki insting. Insting itu insting untuk bertahan hidup, insting untuk berkembang biak, insting untuk merawat anak dan selanjutnya. Semuanya disebut dengan insting. Tapi manusia diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan akal, sehingga manusia ini menjadi makhluk yang mempunyai kesadaran. Berbeda dengan hewan yang diciptakan oleh Allah, mereka mempunyai insting tapi tidak mempunyai akal, sehingga tidak mempunyai kesadaran sebagaimana manusia. Secerdas-cerdasnya hewan, bahkan kalau kita lihat ada hewan yang bisa meniru bahasa manusia seperti burung beo dan lain-lain. Tetapi apakah burung beo ketika mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum dia bermaksud mengucapkan salam kepada orang yang berada di dekatnya? Tidak. Dia hanya meniru dan tidak tahu apa yang dia ucapkan itu, tidak tahu apa maksudnya. Dia hanya meniru karena dia sering dilatih untuk mendengarkan hal itu. Jadi itu adalah perbedaan manusia dan hewan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia satu nikmat yang sangat besar, yaitu dengan akal, atau bahasa Syekh Ibnu Athaillah di sini diberikan cahaya oleh Allah sehingga dengan akal itu kita bisa mempunyai kesadaran. Lantas yang sering kita perbincangkan sekarang di era modern ini, ada yang disebut dengan kecerdasan buatan atau disebut dengan AI, Artificial Intelligence, AI, ChatGPT dan lain-lain. Jadi orang bisa ngobrol. Kalau kita mau ngobrol bisa ngobrol, lagi ingin bertanya sesuatu dia akan menjawab. Apakah artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan ini sama dengan kesadaran yang dimiliki oleh manusia? Maka kalau melihat definisi tadi, kesadaran manusia itu berasal dari cahaya yang diberikan oleh Allah ke otak kita, sehingga otak kita mampu menjadi memiliki kesadaran. Maka artificial intelligence itu sangat jauh. Secerdas-cerdasnya komputer itu adalah ciptaan manusia dan tidak akan mempunyai kesadaran. Dia bisa diprogram, tetapi yang memprogram adalah manusia. Tidak akan bisa mempunyai kehendak tanpa diprogram oleh manusia. Ketika dulu sebelum ada komputer, yang paling sering digunakan itu adalah kalkulator. Di pasar, dimanapun orang pakai kalkulator. Kita nulis 5 tambah 5 jadi 10. Apakah dengan dia bisa menjawab 5 tambah 5 10 itu, kalkulator itu mempunyai kesadaran? Tidak. Karena dia memang
disetting, dibuat bagaimana memecahkan persoalan dalam matematika itu. Termasuk yang sekarang AI itu. Ya ini ya bahkan kalau zaman sekarang di dunia pendidikan kita ini jadi semacam alat bantu dan juga di satu sisi positif, di satu sisi juga negatif. Jadi banyak sekarang kalau di kampus ya, mahasiswa itu ketika diberikan tugas maka selesai dengan AI karena dia bisa membuat apa saja. Diberi tugas sama dosennya buat makalah, paper. Maka dengan AI hanya dengan diberi prompt, diberi tugas, perintah yang jelas, dengan satu kali klik itu selesai. Dan jawabannya sangat canggih. Mau minta referensi dari mana, mau berapa lembar, mau sesulit apa, itu selesai. Jadi ini yang terjadi sekarang di dunia pendidikan kita, ada namanya AI itu yang kemudian bisa membantu kita belajar lebih banyak. Tapi satu sisi yang lain, hal-hal yang didapatkan secara instan itu kemudian juga hilang secara instan. Berbeda dengan orang yang belajar menggunakan akalnya, belajar sendiri. Memang terkesan lebih lambat anak kita ketika belajar secara manual, tetapi itu lebih dipahami daripada memerintahkan instan pakai AI dan hasilnya langsung keluar, tapi itu juga langsung dilupakan. Makanya dengan cara mengetes apakah seorang anak itu paham atau tidak materi yang dia kuasai, ya dengan ditanyakan. Karena sekarang tugas-tugas itu bisa diselesaikan semuanya dengan artificial intelligence itu. Nah, manusia itu kecerdasannya berbeda dengan kecerdasan buatan seperti itu. Jadi manusia itu ada cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyinari otak kita ini dan membuat otak kita ini mempunyai kesadaran. Kita bisa mempunyai pengetahuan. Ini adalah berkat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mempunyai kesadaran, dia mempunyai kehendak untuk melakukan dan tidak melakukan. Maka disebutkan diselanjutkan wal basirah lahal hukmu. Wal basirah dan mata hati itu mempunyai al hukmu. Hukmu ini maksudnya untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil manusia itu diambil oleh basirah. Kalau mata kita itu disebut basor. Mata ini yang ada di kepala ini namanya basor. Tapi mata hati itu namanya basirah. Mata hati namanya basirah. Dan basirah ini adalah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Saya hari ini mau baca Al-Quran apa tidak, maka itu basirah yang menentukan. Mata hati kita yang menentukan. Saya hari ini mau sholat apa tidak, itu basirah. Jadi manusia itu pengambilan keputusannya ditentukan oleh basirah, mata hatinya itu. Kalau tadi nur yang datang kepada otak kita itu membuat kita berkesadaran, mempunyai ilmu, maka ilmu itu ketika akan diaplikasikan, apakah kita akan melakukan atau tidak, itu yang menentukan namanya basirah, mata hati itu. Jadi basirah ini mempunyai tugas sebagai apakah kita akan melakukan sesuatu atau tidak, apakah kita akan taat kepada Allah atau tidak, apakah kita akan melakukan sholat atau tidak misalkan. Dan ini yang kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu disebut mukallaf. Mukallaf itu orang yang mempunyai beban, dibebani sesuatu. Kalau dia taat kepada Allah, maka akan dibalas atas ketaatannya itu. Kalau dia tidak taat kepada Allah, juga nanti akan dibalas. Tapi Allah sudah menyiapkan perangkat kepada manusia bagaimana dia bisa memproses dan berkesadaran. Makanya orang yang tidak berkesadaran itu disebut dengan ghairu mukallaf, tidak mukallaf.
orang gila. Nggak ada, nggak sampean mau nyuruh orang gila ayo ke Masjid Al Amin sholat, ya nggak perlu sudah. Ya, sudah dia rufi al qalam. Orang gila itu sudah tidak mempunyai taklif, tidak ada beban bagi dia. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu banyak sekarang, sakit apa namanya itu, Allahumma shalli ala Muhammad, itu anak yang kadang-kadang tidak harus disekolahkan khusus itu. Seperti autis ya. Itu kan kadang-kadang sudah nggak bisa melaksanakan beban syariat dengan sempurna, maka itu juga rufi al qalam, itu juga tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang gila apapun yang dia lakukan ya nggak ada hukumnya karena dia sudah tidak berkesadaran. Dia melakukan itu tidak atas dorongan hawa nafsunya atau apa, ya udah di jalanan sembarangan begitu ya. Nah, makanya ketika manusia itu berkesadaran, itu yang kemudian menjadi titik apakah dia akan mendapatkan pahala atau tidak. Karena selain manusia tidak dikaruniai dengan hal ini, termasuk hewan. Hewan itu tidak ada yang kemudian diberikan taklif beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka manusia ini satu-satunya ciptaan Allah yang mempunyai kesadaran, dan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia medis, kesadaran itu kan orang-orang yang hanya bersandalkan pada materi ya, tidak melihat hal Allah sebagai pencipta, melihat otak kita ini bisa berkesadaran karena dengan dirinya sendiri, karena ada sel di situ, kemudian dia ada listrik yang kemudian neuron-neuronnya saling terhubung sehingga dia mempunyai kesadaran. Itu secara materialistik dijelaskan oleh para ilmuwan modern seperti itu. Tapi dalam Islam sebenarnya akal kita itu mendapatkan cahaya dari Allah. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an itu Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit-langit dan bumi. Semua hal yang ada di langit dan bumi ini semuanya mendapatkan pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hal yang terjadi dan hidup ini semuanya mendapatkan pancaran cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa berpikir dan lain-lain, semuanya ini adalah berkat pancaran cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda antara ulama muslimin memandang bagaimana manusia berkesadaran dengan medis ataupun orang yang hanya mengandalkan materi ya, materialistik, hal-hal yang bisa diindra saja. Kalau mereka melihat otak kita ini bisa berkesadaran karena ada reaksi kimia di otak sehingga ada arus listrik, kemudian ada sambungan satu neuron dengan neuron yang lain sehingga kita berkesadaran. Tapi kalau menurut ulama muslim, kesadaran yang dimiliki oleh manusia itu berdasar cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir disebutkan wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Adapun hati itu mempunyai tugas atau bisa menerima dan juga idbar, menolak. Maksudnya gimana? Hati itu dari bahasa Arab artinya qalb. Qalb itu dari kata yataqallab. Taqallaba itu artinya berbolak-balik. Jadi hati kita itu menjadi rebutan antara hal-hal yang bersifat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala dan hawa nafsu manusia yang mengajak kepada keburukan. Hati kita itu menjadi tempat dua hal itu saling memperebutkan posisi ya. Disebutkan di sini lahul iqbal wal idbar, mau menerima ataupun mau menolak. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha, maka mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, sifat-sifat jeleknya, sifat-sifat fasiknya, wa taqwaha, dan sifat-sifat ketakwaannya. Jadi manusia ketika mempunyai hati itu menjadi tempat manusia itu bertarung antara kebaikan dan juga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hati manusia itu begitu. Qalb itu disebutkan qalb artinya adalah hati, yang artinya adalah sesuatu yang terbolak-balik. Li'annahu yataqallab, berbolak-balik, kadang-kadang menuju ketaatan kepada Allah dan naudzubillah kadang-kadang menuju kepada maksiat. Jadi hati manusia itu menjadi tempat di mana dua hal itu saling memperebutkan posisi. Lantas bagaimana, kata Syekh Ramadan Al-Buti, agar hati kita ini selalu sejalan dan selalu mengikuti kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sudah dijelaskan sebenarnya di hikmah yang kemarin. Jadi hati ini bisa selalu berada dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara satu-satunya yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini satu-satunya cara sehingga hati ini bisa selalu berada pada jalan yang lurus. Jadi kemarin kita sudah jelaskan secara detail bagaimana Syekh Ramadan Al-Buti membimbing kita agar memperbanyak membaca zikir. Jadi setelah bangun di pagi hari itu, sebelum kita ke masjid, di waktu orang bersahur biasanya kalau yang puasa, itu kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 100 kali. Andaikan sempat baca istighfar. Andaikan tidak sempat ya sambil jalan ke masjid baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, itu sebelum adzan baca istighfar. Karena dalam Al-Quran disebutkan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur, dan itu sangat luar biasa. Istighfar di waktu sahur, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, dengan sigot apa saja yang menunjukkan itu astaghfirullahaladzim. Kemudian ketika sudah adzan, dari adzan menuju iqamah biasanya kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Dan ini sudah banyak sebenarnya di masjid-masjid di Indonesia yang baca ini. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, kadang-kadang seperti itu. Jadi itu membaca 100 kali. Setelah salat subuh itu kita membaca pertama membaca sholawat kepada baginda Nabi 100 kali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau dengan bentuk apa saja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi boleh, mau pakai sayyidina boleh, mau enggak pakai sayyidina boleh, yang penting baca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad monggo, atau mau pendek saja sallallahu ala Muhammad monggo, baca sholawat 100 kali. Setelah baca sholawat, baca zikir la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah baca la ilaha illallah, baca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu juga 100 kali. Setelah itu baca wirid Al-Quran. Mau baca 1 juz, mau baca setengah juz. Kalau setengah juz itu namanya hizib. 1 hizib itu, kalau Al-Quran itu kan 30 juz, maka hizibnya berapa? 60. Kalau beberapa Al-Quran itu ada yang terbagi menjadi begitu. Jadi enak, beberapa Al-Quran termasuk yang dicetak di Madinah. Kalau yang haji atau umroh misalnya bawa oleh-oleh Al-Quran, itu enak, Al-Qurannya itu terbagi. Misalkan 1 juz itu terbagi menjadi 2 hizib. Nanti diberi keterangan ketika kita sudah baca 1/4 hizib, ada 1/4 hizib, kemudian setengah hizib, 3/4 hizib, baru 1 hizib. 1 hizib itu setengah juz. Jadi punya wirid daripada Al-Quran. Ini Al-Quran disebutkan oleh ulama zikir yang paling tinggi kualitasnya. Jangan sampai, saya mendengar banyak sekali dari ulama, jangan sampai kita terlepas dari zikir Al-Quran ini. Mau baca 1 juz silahkan, setengah juz silahkan, 1 hizib silahkan, 1 kaca silahkan, bahkan mau baca satu surat silahkan. Karena ini yang sangat luar biasa efeknya terhadap hati manusia. Karena hati ini yang kemudian menjadi penggerak seluruh anggota badan kita. Kalau hati kita sudah diisi dengan ketaatan kepada Allah,
maka banyak hal dalam hidup ini yang akan lebih mudah. Banyak hal yang akan lebih mudah. Ketika ditimpa kesenangan, kita akan bersyukur. Ketika ditimpa kesedihan, kita akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pusatnya semuanya ada di hati. Jadi hati ini menjadi objek utama, ya, menjadi objek utama. Bahkan dalam banyak hal. Salat kita itu ada zahir, ada batinnya. Zahirnya kita takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan lain-lain. Tetapi batin atau sisi batin daripada salat adalah kekhusyuan, dan khusyuan itu terletak di hati itu. Jadi hati ini dilatih bagaimana selalu khusyuk kepada Allah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita monggo sama-sama mempraktekkan yang sudah dibaca tadi. Andaikan tidak hafal urutan-urutannya, ya udah baca zikir yang paling kita ingat. Anda suka baca sholawat, udah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mau baca la ilaha illallah, membaca astaghfirullah, seingatnya saja. Itu tartib tadi yang diucapkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti agar bisa mencakup seluruh macam-macam zikir yang sudah dijelaskan faedahnya oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Istighfar itu Nabi Muhammad disebutkan tidak kurang dalam setiap majelis beliau ketika duduk itu, tidak kurang beliau membaca zikir astaghfirullah itu 100 kali. Nabi Muhammad yang maksum itu baca zikir 100 kali. Tapi apa kata ulama? Ketika Nabi Muhammad membaca zikir beda dengan zikir kita. Astaghfirullahnya Nabi Muhammad itu, sebagian ulama mengartikan beliau itu selalu tinggi ruhaniyahnya, keadaan batinnya itu selalu meningkat dari waktu ke waktu. Itu Nabi Muhammad. Sehingga zikirnya Nabi Muhammad itu adalah mengistighfari ketika beliau masih berada pada posisi atau makom belum setinggi yang ketika beliau lalui. Maka beliau mengucapkan astaghfirullah di situ. Astaghfirullahaladzim. Kemudian membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad ini banyak sekali faedahnya. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa membaca sholawat 1 kali kepadaku, maka akan dibalas 10 sholawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Membaca tasbih kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lisan kita, berat nanti di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Istighfar, man lazama al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimi membaca istighfar, maka dia akan diberikan jalan keluar dari persoalannya, akan dikeluarkan dari kesumpekannya. Wa yarzuqhu min wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak terduga-duga. Maka penting ya membaca zikir. Paling gampangnya kata Syekh Ramadan Al-Buti adalah menghubungkan nikmat yang kita terima dengan Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Mau makan ingat Allah, minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi mau makan, kadang-kadang kita lupa doa yang panjang. Kalau yang bismillah ingat bismillahirrahmanirrahim makan. Bismillahirrahmanirrahim minum. Allahumma barik lana fima razaqtana, itu kan kepanjangan enggak dibaca. Bismillah. Selesai makan alhamdulillah. Mau kumpul sama istri bismillah. Selesai alhamdulillah. Boleh Ustaz? Boleh sekali. Karena kalau kita tidak diberikan izin oleh Allah dalam setiap hal, enggak mungkin kita bisa melakukan semua aktivitas kita. Jadi bismillah diakhiri dengan alhamdulillah. Mau apapun ya, nggak hafal kan doa-doa yang banyak itu ya, mau masuk kamar mandi ya baca bismillah monggo, selesai alhamdulillah. Andaikan hafal doanya silahkan. Di masjid-masjid kadang-kadang di tempat wudhu itu ditulis doa selesai wudhu.
Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, dibaca. Keluar kamar mandi, mau masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, semua ada doanya. Mau safar, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Misalkan mau tartar, ya baca doa, mari baca doa. Ya, kalau orang Arab itu punya budaya yang bagus. Kalau kita kadang-kadang malu ya, kalau nggak dibiasakan. Kita baca doanya sendiri-sendiri. Tapi kalau ada orang Arab rombongan itu, saya pernah sama rombongan sama teman-teman saya di Mesir. Ya jemaah, ayo baca doa bareng-bareng. Satu orang mudbin, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Banyak sebenarnya doa. Baca itu saja monggo. Ya, atau Anda ya mau berpergian sama keluarga, baca itu. Nah, itu lebih selamat ya, lebih selamat, lebih enak ke hati. Memperbanyak zikir ini paling enak. Mudah diucapkan tetapi pahalanya besar di sisi Allah. Wa man dzakarahu fi nafsi barang siapa yang mengingatku di sendirian, maka aku akan menyebutkannya di hadapan malaikat. Jadi semakin kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita sebagai hambanya. Maka ini pentingnya kita berzikir agar hati kita nanti disebutkan menjadi dalam hikmah yang lain disebut qalbul hayy, hati yang hidup. Makanya sampai ada majelis namanya majelis hayatul qulub, hidupnya hati. Ada disebut juga majelis namanya tanwirul qulub, bagaimana memberikan cahaya kepada hati kita. Nah, jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, 3 nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yaitu nikmat akal, bagaimana kita bisa berpikir, bisa mempunyai kesadaran, nikmat basirah, mata hati, sehingga kita bisa mempunyai bagaimana kita mengambil keputusan, dan hati kita yang bagaimana cara menghidupkannya, yaitu dengan banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, jelaskan dari hikmah yang ke-55 ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Monggo.